Bapa, kami mengucap syukur dan terus akan mengucap syukur karena berkat Tuhan yang luar biasa, kehadiran Tuhan yang terus kami rasakan dalam setiap kesempatan, bahkan juga di doa malam ini maupun doa pagi. Tuhan selalu hadir menguatkan kami. Kami sekarang tetap bergantung pada kasih karunia Tuhan saja. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan, menjadikan hidup kami diperkuat, iman kami diteguhkan, dan juga kalau kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami sampai kepadamu. Tuhan mengampuni segala ketidaktaatan kami, dosa kesalahan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan doa kami sampai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Kita menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Amsal. Saudara, dalam doa malam kita merenungkan Kitab Amsal mulai pasal yang pertama ya. Dan kita sekarang sudah sampai di pasal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Firman Tuhan ini mendorong kepada kita untuk merenungkan lebih dalam lagi, dan ini mendorong saya untuk bersaksi karena juga firman ini yang dulu memberi semangat kepada saya untuk meneliti dan mencari Tuhan itu sebetulnya yang mana, seperti itu. Oleh karena itu maka judul firman Tuhan sore hari ini masih tetap pergumulan mencari kebenaran. Ini bagian yang keempat, saudara ya. Jadi bagian yang pertama sampai bagian yang ketiga dengan ayat yang sama kemarin saya sudah menyampaikan bahwa di dunia ini faktanya ada banyak konsep tentang Tuhan, ya, banyak konsep tentang Tuhan. Ada konsepnya Tuhan itu tunggal, ya, Tuhan itu hanya satu pribadi. Ada yang juga konsep bahwa Tuhan itu banyak. Tuhan itu dengan punya nama-nama tersendiri, seperti itu. Yang Maha Kuasa maksudnya ya. Tidak disebut Tuhan karena kadang-kadang yang Maha Kuasa itu disebut dewa juga ya. Jadi yang Maha Kuasa itu ada yang konsepnya tunggal, ada yang jamak ya. Ada yang Maha Kuasa itu disebut Amaterasu Omi Kami, Dewa Matahari. Yang Maha Kuasa itu ada yang disebut dengan Sang Hyang Widiwasa, ada yang menyebutnya Sang Hyang Wenang, kemudian aliran-aliran kepercayaan juga memiliki konsep-konsep yang berbeda tentang hari akhir, saudara. Lalu ada yang menyebut bahwa yang Maha Kuasa itu konsepnya agak kabur, ya, tidak begitu dipentingkan. Tapi yang dipentingkan adalah bagaimana manusia hidup itu nanti kalau sudah meninggal dia akan menitis lagi di dalam satu makhluk yang lain. Nah, lalu ada yang kemarin menjadi favorit saya adalah bahwa yang Maha Kuasa itu tidak ada. Ya toh, karena sulit membuktikannya. Jadi yang Maha Kuasa itu yang paling masuk akal adalah tidak ada. Seperti itu. Ini pencarian saya yang sudah saya jelaskan di pergumulan mencari kebenaran bagian 1 sampai ke 4 kemarin ya. Ya keempat ya, benar ya. Ini sekarang saya beri judul pergumulan mencari kebenaran bagian yang kelima. Nah, di bagian yang kelima ini saya tergelitik dengan sebuah konsep yang mengatakan bahwa manusia, yang Maha Kuasa itu pernah menjadi manusia. Ini konsep lain tidak ada, hanya ada satu konsep.
yaitu konsep kekristenan. Nah ini loh, jadi saya kemarin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir seperti saya. Saya waktu itu terus terang bisa disebut tidak beragama. Iya, saya belum memilih agama apa yang mau saya anut. Saya belum memilih keyakinan apa yang mau saya anut. Karena semua menawarkan kebaikan, semua menawarkan kebenaran, semua menawarkan tempat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, yang namanya surga, nirwana atau apapun juga dengan jalannya masing-masing, saudara. Nah itu yang membingungkan saya. Itu di renungan pertama dulu saya sampai bingung, itu menjadi semakin banyak pertanyaan. Nah, tapi setelah meneliti, walaupun sekali lagi minta maaf dari renungan dengan judul Pergumulan Mencari Kebenaran dengan merenungkan ayat Amsal pasal 14 ayat 12 ini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, itu saya benar-benar berpikir saya tidak mau ada di posisi itu. Padahal ini kalau ada konsep tentang Tuhan yang berbeda-beda, kan berarti bisa salah satu dari konsep ini, atau bahkan mungkin yang benar hanya satu, kan bisa. Nah, saya tidak mau berada di sebuah kondisi di mana saya memiliki kepercayaan yang saya pegang dengan fanatik, tapi ternyata ujungnya menuju maut, semacam itu. Jadi, minta maaf, memang saya melakukan perbandingan kepercayaan untuk saya teliti. Nah, di bagian 1 sampai dengan bagian 4 saya menjelaskan, tapi tidak bisa dengan sangat terbuka ya, karena ini menyangkut kredibilitas dari masing-masing keyakinan, dan itu hanya saya yang memahami dan tidak bisa dinyatakan di depan umum secara terbuka ya, tidak etis dan ya memang tidak boleh itu, saudara ya. Ini namanya keyakinan itu pilihan masing-masing seperti itu. Nah, tapi mulai bagian ini saya ingin menyampaikan pilihan saya gitu. Dan saya kalau boleh menyampaikan pilihan saya ini sudah saya usahakan seobjektif mungkin. Jadi mungkin orang lain di luar diri saya akan mengatakan itu kan subjektif menurut pilihan dari yang menjelaskan itu. Tapi saya berani mempertanggungjawabkan pilihan saya ini seobjektif menurut saya. Nah itu, nah kita ikuti saja. Di bagian kelima ini subjudulnya Tuhan menjadi manusia. Itu subjudulnya. Nah, ini yang akan saya ajak saudara merenungkannya. Jadi ketika saya mendapati konsep ini dari berbagai macam konsep tentang Yang Maha Kuasa yang kemarin sudah saya jelaskan, saudara yang baru mengikuti pada bagian ini, silahkan nanti saudara membuka judul dari arsip renungan kita, Pergumulan Mencari Kebenaran, judulnya bagian 1 sampai 4. Nah, ini pada bagian kelima ini, Tuhan menjadi manusia itu menjadi pertanyaan buat saya. Ini yang benar. Karena ini konsep kekristenan yang ditawarkan kepada saya, khususnya waktu itu kan, katanya Tuhan itu tepatnya mengambil rupa sebagai manusia, namanya Yesus Kristus. Tapi pertanyaan saya begini, hampir semua agama yang ada itu mengisahkan kisah-kisah yang semua ini ya hampir mirip dengan dongeng. Jadi ada mujizat-mujizat gitu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi gitu. Itu hampir mirip dengan dongeng-dongeng. Nah, pertanyaannya, dikatakan bahwa Yesus menjadi manusia itu dongeng atau bukan gitu loh. Minta maaf loh ini pada teman-teman saudara yang sudah mempunyai keyakinan agama. Saya kalau mempertanyakan itu sebagai orang yang sedang mencari kan boleh saja, ya toh. Jadi mempertanyakan ini Yesus ini sebetulnya pernah ada atau enggak, seperti itu. Karena saudara kalau mendapatkan sebuah kisah-kisah khususnya yang menyangkut tentang agama tertentu atau keyakinan tertentu, itu kita itu jadi tanda tanya loh, ini kok ada kisah yang luar biasa ini, sebetulnya ini yang nulis ya siapa? Nah, saya nanti selalu ini yang keyakinan yang satu ini yang akan kita telusuri itu juga sampai ke sana. Memang sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Kalau sumbernya itu hanya kata nenek moyang, hanya dongeng-dongeng, hanya sesuatu yang katanya,
terus secara sains, secara rasio tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya tidak ikut tentu saja. Itu subjektif loh, menurut saya loh. Nah, sekarang mengenai Tuhan mengambil rupa manusia namanya Yesus, itu saya cari, saya gali, saudara ya, tanya sana sini kepada orang yang ngerti, juga mencari sumber bacaan. Sebetulnya ini nanti kisah mengenai Yesus menjadi manusia ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan sejarah atau enggak, seperti itu. Atau hanya dongeng sekali lagi. Nah, saya dapati ada hal-hal yang kemudian saya dapatkan atau muncul bahwa kisah mengenai Yesus Kristus itu pernah ada, itu ada beberapa saya jumpai. Nah, itu dulu. Jadi pertanyaannya, apakah manusia yang namanya Yesus Kristus itu pernah ada? Loh, saya itu dulu sempat berpikir begini loh, saudara. Saya tahu dari orang-orang tua saya, nenek, kakek, dan bapak, ibu saya, mengatakan bahwa agama Kristen itu asalnya dari Belanda. Banyak orang Kristen di Indonesia ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena penginjil-penginjil Belanda datang ke sini. Jadi saya itu terus punya pemikiran, jangan-jangan yang namanya agama itu diciptakan oleh orang luar negeri, entah itu orang Belanda atau orang Jerman, lalu ngarang-ngarang cerita, ada namanya Tuhan. Lah kan bisa. Memang saudara yang sekarang ini sudah memiliki suatu agama tertentu, katakanlah saudara yang memiliki iman keyakinan Kristiani, saya bertanya, saudara bisa mempertanggungjawabkan bahwa kitab suci yang Anda percaya itu benar, bukan dongeng, bukan karangan, kan kita tidak tahu siapa yang menulis. Jadi kalau saya bertanya seperti itu, boleh dong, gitu. Jangan-jangan Tuhan itu hanya ciptaan. Jadi saya ya ada pikiran-pikiran komunis sedikit begitu, saudara. ya boleh saja, saya sedang mencari kok. Nah, tapi saya mendapatkan bahwa Yesus itu pernah ada dan punya monumen. Saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang onsite di sekitar saya sudah hafal itu ya. Saya menyampaikan bahwa Yesus itu keberadaannya itu punya monumen. Setiap sejarah yang terjadi itu ada monumennya. Contoh, sering saya sebut, di Ambarawa pernah terjadi perang besar yang menewaskan Letnan Kolonel Estiman menjadi pahlawan nasional, saudara ya. Lalu perang besar itu biar diingat oleh anak cucu, maka dibuatlah sebuah monumen. Namanya Monumen Palagan Ambarawa. Saudara kalau pergi ke kota Ambarawa di Jawa Tengah, ada sebuah tempat yang di situ didirikan prasasti, kemudian patung-patung, bahkan ada gedungnya yang menyimpan sejarah itu karena pernah terjadi perang besar pada waktu memperjuangkan kemerdekaan dulu, namanya Palagan Ambarawa. Nah, lalu Bung Karno pernah membaca proklamasi, ya, lalu ada namanya Monumen Proklamasi. Nah, Yesus ini ternyata ada monumennya, dan monumennya tidak pernah lapuk, saudara. Kalau monumen-monumen itu, monumen proklamasi itu kan harus diperbaharui, dicat seperti itu, supaya tidak lapuk itu. Ternyata Yesus pernah ada dan punya monumen yang diingat oleh sejarah, menjadi bukti sejarah di seluruh dunia. Manusia langsung atau tidak langsung, mengakui atau tidak, Yesus pernah ada. Apa monumennya? Ya, saudara paham? Kadang-kadang ada yang menjawab salib, bukan loh. Salib itu hanya diakui oleh orang Kristen loh. Yang bukan orang Kristen tidak percaya salib loh, ya. Ada yang mengatakan apalagi ya hal-hal lain boleh disebutkan gitu. Tapi yang saya maksud adalah kalender Masehi, saudara. Kalender Masehi itu diciptakan oleh seorang ahli namanya Denis Lapetit, dan itu diciptakan pada seputaran abad-abad pertama, abad kedua. Dan kalender Masehi itu dihitung sejak
lahirnya Isa Al-Masih. Sejak Isa Al-Masih ada, makanya disebut Masehi. Itu saudara ya. Jadi ini monumen. Makanya setiap orang yang menggunakan kalender Masehi, langsung atau tidak langsung, sebetulnya mengakui bahwa Yesus pernah ada. Nah itu dulu. Wah, jadi penelitian saya itu mulai dari awal banget, saudara. Saya sampai mempertanyakan begitu. Yesus itu pernah ada atau tidak itu, saudara. Pernah saya pertanyakan. Nah, ternyata ada buktinya, kalender Masehi. Lalu ada hal yang kedua yang saya dapati. Yesus pernah ada. Ternyata Yesus itu pernah disebutkan di kitab suci lain selain Bible. Selain kitab Injil ini, ada kitab yang juga banyak menyebut soal kehidupan Yesus Kristus, soal karya-karyanya, walaupun tidak seluruhnya. Ya. Dan itu dipercaya oleh banyak orang, oleh keyakinan lain, saudara, bukan keyakinan Kristiani. Ya, saudara nanti boleh mengecek, walaupun saya tidak akan menyebutkan alamatnya dengan jelas. Karena kalau yang ingin tahu, saya punya catatannya, saudara. Tapi sekali lagi, yang menyangkut keyakinan lain itu saya tidak pengen banyak bicara. Ya, karena ya etikanya harusnya begitu. Tapi kalau ini saya tidak menjelekkan kepercayaan lain loh, saudara. Saya hanya mengatakan bukti bahwa di kepercayaan lain, Yesus itu disebut, di sana disebut Nabi Isa alaihi salam. Atau Isa Rohullah. Atau Isa Al-Masih, atau Isa ibni Maryam, gitu saudara ya. Sering disebut Sang Kalimatullah, atau firman yang menjadi manusia. Lu sama toh sebetulnya. Nah jadi, nah ini kan bukti-bukti semakin menambah keyakinan saya. Wah, bukan dongeng yang jelas. Ini, ya. Nah ini saya terus teringat dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kakek saya dari bapak itu pemeluk keyakinan lain, tapi nenek saya yang dari ibu itu pemeluk keyakinan Kristiani. Nah saya ikut nenek yang dari ibu ya sejak kecil, tetapi saya tidak menjadi orang Kristen sejak kecil. Saya baptis dewasa, saudara. Dan kalau saya ke tempat kakek saya dari bapak, kakek saya pesan dengan sungguh-sungguh. Orang Jawa Tengah bilang wanti-wanti, pesan sungguh-sungguh itu. Le, cucuku, dia bilang begitu, jangan jadi orang Kristen, jangan ikut nenekmu yang dari ibu lo. Gitu, kamu tahu bahwa orang Kristen itu besok kalau mati jadi babi hutan. Wah, saya kaget gitu. Kowe sesuk nek mati dadi celeng itu. Itu waktu remaja itu saya loh itu. Itu sangat mengganggu pikiran saya. Kok begitu ya? Orang Kristen kalau mati jadi celeng atau jadi babi hutan semacam itu. Tapi ternyata di kitab sucinya yang ditekuni oleh kakek saya yang pesan-pesan kepada saya supaya jangan jadi orang Kristen itu, di sana disebutkan ada Isa alaihi salam, ada Yesus Kristus. Bagi saya itu ini hal yang baru nih buat saya waktu itu, seperti itu saudara ya. Ini hal yang kedua. Lalu ya hal yang ketiga itu bukti sejarah. Setelah saya dewasa, saya semakin meneliti bahwa ada peninggalan-peninggalan sejarah kok di Timur Tengah itu. Jadi di mana Yesus itu dulu pernah lahir, Yesus pernah menyeberang danau dengan berjalan di atas air, itu danaunya sekarang masih ada. Yesus disalib, itu gunung Tengkorak atau gunung Golgota itu sekarang ada. Bahkan sekarang di sana itu jadi tempat-tempat berziarah bagi orang-orang yang berkeyakinan atau siapapun itu berziarah, atau ada juga yang berwisata tentu saja. Itu bukti-bukti sejarah itu nyata, saudara. Nah, yang namanya sejarah itu kan paling tidak kalau menurut saya harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, sejarah itu ada buku sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kisahnya, ya, kisah nyata yang tidak terbantah. Seperti itu. Ya. Lalu
Yang berikutnya ada bukti-bukti sejarah, itu saudara. Ada peninggalan-peninggalan. Nah, Yesus ternyata punya peninggalan. Jadi Yesus itu semakin dibuktikan dia bukan dongeng, tapi ada. Itu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau ditanyakan tentang apakah ada buku sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, ada, namanya Alkitab. Itu yang dipercaya oleh umat Kristiani sebagai sejarah suci, yang sering disebut sejarah suci. Nah, saudara-saudara, memang ada pro dan kontra. Kalau menurut saya hampir, bukan hanya hampir, saya yakin semua agama itu ada pro dan kontra. Semua agama, semua keyakinan. Ada yang mengatakan bahwa para pengikutnya mesti mengatakan agamaku yang paling benar, tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak benar atau bahkan menyerang. Ya, nah, ini Alkitab ini juga banyak diserang orang. Makanya saudara hati-hati kalau membuka internet sekarang ini, nanti sepertinya ada serangan-serangan yang ilmiah seperti itu, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu sudah tidak asli lagi, ditemukan Alkitab yang asli, sampai ada fotonya, segala itu. Tapi semuanya itu sebetulnya ada pembahasannya dan ada yang sudah menyangkal, ya. Akhirannya ya saya nggak tahu apa maksudnya, tapi musuh-musuh keimanan tertentu itu getol sekali menyerang ini. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati. Saya termasuk orang yang hati-hati kalau serangan-serangan yang hoak semacam itu, yang bisa dipatahkan semacam itu, bagi saya tidak saya perhitungkan, karena nanti akan terjadi semacam itu, ya. Ternyata yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sampai sekarang itu sangat getol sekali. Ada orang-orang yang memang ingin menjatuhkan Yesus, makanya ada buku yang ditulis, buku kerohanian yang diberi judul Yesus disalib yang kedua kalinya. Disalibkan oleh siapa? Oleh media, katanya begitu. Itu saudara ya. Nah, ini bagi kita umat Kristiani sekarang harus hati-hati. Tapi paling tidak saudara, 4 hal ini memantapkan saya. Ini dulu kemajuannya, yaitu bahwa Yesus bukan dongeng. Ya. 1, ada monumennya kalender Masehi. Yang kedua, kitab suci kepercayaan lain juga menyebut bahwa Yesus itu ada. Nah, itu sudah cukup bagi saya membuktikan bahwa Yesus bukan dongeng. Yang ketiga, bukti sejarah peninggalan-peninggalan ada di daerah Timur Tengah. Dan yang keempat, kesaksian Alkitab atau kesaksian kitab suci, sejarah suci yang menjelaskan soal kehidupan Yesus itu cukup jelas. Dan nanti mengenai membedah Alkitab ini, bagian berikutnya saya ingin mengajak saudara untuk membedah Alkitab ini, karena pertanyaannya adalah memang Alkitab bisa dipercaya seperti itu. Ini kan pertanyaan berikutnya. Nah, ini jangan sekarang, tapi nanti. Nah, jadi sekarang sudah mulai ada kesimpulan. Pada bagian yang kelima ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan konsep tentang Yesus yang mengambil rupa manusia. Pertanyaannya, apakah Yesus itu pernah ada? Jawabannya, pernah ada. Yesus bukan dongeng. Yesus itu nyata. Ada manusia namanya Yesus Kristus. Atau kalau di bahasa Ibraninya sering disebut Yeshua HaMashiach. Itu ya. Atau disebut Sang Mesias, Isa Al-Masih, Sang Pamarto. Disebut apapun gelarnya, tapi dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang-orang yang mau percaya kepadanya untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Nah, itu saudara ya. Jadi itulah kesimpulan yang boleh saya sampaikan, hasil penemuan saya, setidaknya semacam itu. Barangkali ada banyak saudara yang bisa menambah dengan yang lain saudara, konsep-konsep ini, penemuan saya ini, tapi setidaknya 4 hal yang saya temukan itu sudah meyakinkan saya bahwa Yesus Kristus pernah ada. Nah, ini kesimpulan yang kita dapatkan, sehingga bagi saya mulai terkuak firman Tuhan yang berkata di kitab Amsal bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu ini dulu
ada pembuktian awal banget bahwa ada Tuhan itu ada, pernah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus gitu. Nah, untuk membuktikan, mencari kupasan mengenai ketuhanan Yesus, tunggu dulu ya. Satu ayat ini akan mendorong kita untuk merenungkan, mencari bukti-bukti dan kemantapan-kemantapan ke arah sana. Tuhan dipuji. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari mulai bagian yang kelima ini sudah saya ajak Bapak Ibu tidak berpikiran komunis lagi gitu ya. Karena yang kemarin itu saya masih berpikiran pencarian untuk mencari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang mulai ada kesimpulan-kesimpulan. Mari kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat beriman menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, saudara sekalian, dan nanti kita akan menaikkan doa syafaat, juga nama-nama yang harus kita doakan di hadapan Tuhan, yaitu nama-nama dari mereka yang sakit, saudara. Ada saudara-saudara kita yang harus kita bawa dalam doa, karena mereka memiliki beban, yaitu pergumulan untuk kesempurnaan kesembuhan mereka, saudara sekalian. Nah, kesembuhan ini kita percaya bahwa hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bawa nama-nama yang harus kita tambahkan ini untuk kita doakan bersama. Ya, kita pujikan ada satu sobatku yang setia, dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Saudara juga boleh menyampaikan hal-hal yang harus didoakan kepada kami melalui mekanisme chatting yang ada, saudara ya. Kalau saudara mengikuti doa malam ini secara langsung saat live streaming, saudara bisa masuk di mekanisme chatting dan menyampaikan beban-beban doa untuk kita doakan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan sekarang kami melayani Tuhan dengan membawa doa syafaat kami, juga membawa beban-beban dari saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami, khususnya situasi khusus yang masih dirasakan oleh seluruh dunia, dan lebih khusus lagi di tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang menolong, sehingga kami segera Tuhan beri pemulihan
hidup kami terbebas dari serangan pandemi COVID-19 Tuhan, dan kami masyarakat Indonesia khususnya dapat menikmati hidup secara wajar seperti sedia kala. Ini doa syafaat kami. Dan sekarang kami juga menyampaikan saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami panjatkan dalam doa nama-nama dari saudara kami yang sangat membutuhkan dalam pergumulan mereka kesempurnaan secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada saudara kami Ariati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi. Saudara kami Sutikno Hadiwijoyo sekeluarga di Wirosari. Saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Gustiah Surawan, saudara kami Widodo, semuanya di Salatiga. Saudara kami Anak Reinar, saudara kami Dri Suyatno, ayah dari saudara kami Teguh Purwanto yang mengikuti persekutuan ini, semuanya di Jakarta, dan ayah dari saudara Purwanto di Lampung. Juga kami berdoa untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Cahyani Bagiyowati di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, memberikan kesempurnaan kesembuhan seperti yang mereka doakan, dan kami mohon Tuhan memberikan suara yang jelas dari kehendak Tuhan. Berikan saudara kami dan keluarganya dapat menerima kehendak Tuhan dengan jelas, sehingga apa yang kami doakan Tuhan yang memberi ya Tuhan. Kami mohon dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, juga pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan yang menolong, memimpin ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri, baik pelayanan kami secara onsite maupun online, bahkan juga semua yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati, mengarah kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan ini, menjadikan banyak orang diselamatkan, banyak orang diteguhkan imannya. Tuhan memanggil saudara kami untuk bersama-sama dengan kami menyatukan hati, memuliakan Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hari kami boleh merasakan Tuhan selalu menambah kepada kami pengenalan akan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan menambahkan kepada kami percaya diri, sehingga setiap saat kami boleh merasakan dipimpin oleh Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah kami, dan juga setiap hari kami terus Tuhan beri kekuatan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semakin memiliki semangat, bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini semua anugerah, dan kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Kami berterima kasih saudara yang berkenan masuk di dalam kolom chatting ya, dan silahkan menyebutkan nama maupun kota di mana Anda tinggal supaya menambah semangat kami. Kami tidak sendiri, tapi semakin banyak yang bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan, diberkati bersama dengan Tuhan, seperti itu saudara ya. Nah, kami tetap mengharapkan dukungan untuk semua yang kita kerjakan. Jadi doa setiap hari ini dilakukan hari Senin sampai dengan Sabtu.
2 kali sehari kita ada renungan singkat dan doa syafaat, mendoakan semua yang harus kita doakan, yaitu doa pagi dimulai jam 5 pagi sampai jam 5.40 kira-kira. Dan yang malam seperti sekarang ini adalah dimulai jam 18 sampai selesai. Kami undang saudara untuk mengikuti, mendukung, dan juga membantu kami dengan dukungan doa, dengan dukungan subscribe yang belum memberikan subscribe, dengan memberikan like, komen, dan share, membagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang bersama kita, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.